Ini contoh dari pohon alpukat yang umur 1 tahun kita lakukan potes per kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan teman-teman. Jadi setelah 4 bulan pohon alpukat ini beradaptasi, kita lakukan potong pucuk di sini teman-teman ya. Di sini. Terus 4 bulan kemudian kita lakukan potong lagi di sini ya, biar tidak naik ke atas, dia akan mengarah ke sini. Nah, kita lakukan potong lagi di sini teman-teman. Seperti ini ya. Ini lakukan pemupukan rutin setiap 1 bulan selama 2 tahun ya. Per tahun pertama bisa lakukan pemupukan sebanyak 1 genggam dan bisa ditambah sesuai perkembangan dari pohon alpukat. Oke ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ya. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan melakukan pemotongan rumput ya. Kita melanjutkan di hari 1 minggu yang lalu ya, karena tempat kami ya setiap sore ini hujan ya. Kita sempat baru meneruskan untuk pemotongan rumput di lahan alpukat yang sejumlahnya itu 70 ya teman-teman, bisa dilihat ya. Untuk rumput saat musim penghujan seperti ini ya, tahun-tahun yang lalu kita bersihkan dengan menggunakan sabit ataupun cangkul ya, sekaligus kita penggemburan ya. Terus rumput ataupun gulma yang kita sabit menggunakan kita babat menggunakan sabit atau kita bersihkan menggunakan cangkul. Kalau tahun kemarin kita masukkan di tanah yang kita tugal seperti ini ya teman-teman. Tapi kali ini karena kita tidak sempat melakukan pembersihan rumput menggunakan sabit ataupun cangkul, terpaksa kita lakukan pemotongan rumput menggunakan mesin potong rumput teman-teman. Terus untuk pohon alpukat yang ada di bawah ini ya, ini macam-macam ya teman-teman. Ada yang berumur 3 tahun, ada yang berumur 1 tahun, ada yang berumur 3 bulan, ada yang umur 1 tahun ya. Karena untuk alpukat yang kami tanam di Desa Wisata Bengkal ini, untuk yang jenis pohon alpukat yang kita tanam di bawah ini pertumbuhannya agak terganggu ataupun kurang maksimal seperti pohon-pohon alpukat yang ada di atas teman-teman. Ya teman-teman bisa melakukan pembersihan gulma ini bisa dilakukan dengan cara disabit ataupun dicangkul. Kemudian gulma itu kita masukkan di area batang pohon alpukat, bertujuan nanti gulma ini akan menjadi kompos secara alami ya. Terus teman-teman bisa melakukan pembersihan gulma ini dengan cara dipotong rumput, itu terserah teman-teman ya. Tapi yang penting teman-teman ketika menanam pohon alpukat itu rawat ya, dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Karena kami berbagi budidaya tanaman alpukat, ilmu kita baru yaitu 3 tahun teman-teman. Jadi nanti lihat perkembangan setelah tahun selanjutnya ya, setelah tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima ya. Yang kita bagikan ya, ketika teman-teman menanam pohon alpukat, yaitu untuk media tanam ya. Setelah teman-teman mau menanam pohon alpukat ya, untuk media ya, pertama tentunya ditugal ya, dibuat lubang untuk menanam pohon alpukat ya. Untuk media campuran kita menggunakan sekam, bisa menggunakan sekam bakar, sekam mentah, terserah teman-teman ya. Terus puradan, pupuk kandang, sama NPK 1616 ya. Nanti untuk lubang itu terserah teman-teman ya, melihat kondisi dari pohon alpukat yang teman-teman tanam ya. Setelah nanti ditanam ya, teman-teman sebaiknya menanam sistem busut ya. Jadi tanah itu diratakan, baru nanti pohon alpukat itu kita tanam ya. Setelah nanti proses penanaman ini selesai ya, teman-teman bisa melakukan pemberian pupuk NPK 1616 ataupun pupuk
pertumbuhan setelah pohon alpokat yang teman-teman tanam ini berkembang dan beradaptasi di kebun kalian ya. Nanti bisa 2 bulan atau 3 bulan lah. Setelah teman-teman tanam ya, dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini jangan sampai pohon alpokat yang kalian tanam itu tidak dirawat sama sekali ya. Karena pengalaman kami selama 3 tahun ya, pohon alpokat ini ya kita rawat tahun pertama ya, ini belum kelihatan untuk body, kesuburan ataupun apapun ya. Nanti perawatan pertama ini akan kelihatan atau menentukan kesuksesan dari tahun kedua. Nah, tahun kedua teman-teman ini akan menentukan kesuburan di tahun ketiga ya. Tadi setelah kita melakukan pemupukan ya, lakukan untuk tahun pertama kita lakukan sebanyak 1 genggam teman-teman. Nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan pohon alpokat ini akan mengalami pertumbuhan ya. Lihat kondisi dari pohon alpokat tersebut ya. Nanti teman-teman untuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima bisa menambahkan setengah genggam ataupun 2 genggam melihat kondisi dari pohon alpokat yang kalian tanam. Terus setelah nanti umur setengah tahun ya, teman-teman beri pupuk kandang ya. Pupuk kandang baik dipendam ataupun ditabur di area perakaran. Pengalaman kami selama 3 tahun ini tidak bermasalah sama sekali ya. Berbeda ketika teman-teman menanam pohon durian. Ini pengalaman kami pada tahun pertama kita pendam itu daun durian ya, di pojok-pojok ini akan gosong teman-teman ya. Terus untuk pemberian pupuk kandang pada pohon durian kita lakukan setelah pohon durian ini umur 1 tahun dan tidak kita pendam, tapi kita tabur di area perakaran ya. Terus setelah 6 bulan teman-teman tetap lakukan pemupukan NPK 1616 ataupun pupuk pertumbuhan selama 2 tahun ya. Selama umur pohon alpokat 2 tahun. Terus nanti setelah umur 2 tahun ke atas ya, pengalaman kami kita lakukan pemberian pupuk NPK itu setiap 3 bulan sekali, dan pemberian pupuk kandang tetap kita lakukan pemberian setiap 6 bulan sekali. Terus jangan lupa teman-teman lakukan pruning ya. Pruning paling cepat itu ketika pohon alpokat kalian sudah mulai gondrong ataupun sudah mulai rimbun, bisa lakukan pruning umur 3 bulan, 6 bulan, atau per 6 bulan ya. Terus lakukan perawatan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida, pupuk daun ditambah dengan perekat ya, biar kita kasih perekat pohon pupuk kita ini tidak terbuang sia-sia ya. Terus nanti setelah umur 3 tahun ataupun umur 2 tahun teman-teman bisa melakukan potong kucuk, berguna untuk apa? Untuk memperbesar batang pohon alpokat, dan pohon alpokat ini tidak tumbuh ke atas ya, tapi memperbesar batang-batang yang nanti batang ini akan memproduksi buah alpokat. Terus ya itu ya. Terus teman-teman lakukan penggemburan ya. Penggemburan yang kami lakukan di tempat kami, kita lakukan penggemburan itu 1 tahun 2 kali ketika memasuki musim kemarau, sekaligus pemberian pupuk sekaligus pemberian pembentukan ring penyiraman saat musim kemarau, dan nanti pemberian penggemburan yang kedua ketika kita melakukan pembongkaran ring saat memasuki musim penghujan. Terus ya tadi lupa teman-teman, pemberian pupuk kandang ini kita lakukan 2 kali ketika memasuki musim kemarau dan memasuki musim penghujan, sekaligus tadi penggemburan pada tahap pertama, dan yang kedua pemberian pupuk kandang itu tahap ketika kita membongkar ring penyiraman. Itu ya teman-teman. Tentunya teman-teman ketika mau menanam pohon alpokat itu jangan lupa sediakan air dulu ya. Untuk bibit tentunya teman-teman bisa melihat bibit yang bagus di wilayah teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat kondisi teman-teman yang sudah berbudidaya pohon alpokat, baiknya pohon alpokat ya apa yang ditanam di
lingkungan ataupun di daerah teman-teman. Karena untuk situasi daerah itu mungkin berbeda-beda untuk jenis pohon alpokat. Tapi yang kita tanam di Desa Wisata Bengkal ini jenis gading, peluang, aligator, kuba, miki, sama Markus, kendil ataupun Hawaii teman-teman. Nah, ini belum kelihatan ya. Kemarin yang baru berbuah di tempat kami ini jenis peluang sama jenis kendil teman-teman. Nah, ini pemberian pupuk kandang ya. Untuk tahun ini rencana ya akan kita pendam, tapi alhamdulillah teman-teman belum kita pendam. Nanti mungkin akan terkubur dengan pemotongan rumput yang akan kita lakukan sebentar lagi ya. Tapi untuk pemotongan rumput ya tidak akan kita videokan teman-teman. Tapi ya nanti lihat setelah selesai kita melakukan potong rumput teman-teman. Karena kita mengamera sendiri ya di Desa Wisata Bengkal ya. Ini perjuangan saya ya. Doakan teman-teman semoga kebun kami ini menjadi desa wisata yang bisa menginspirasi desa-desa ke depan biar mempunyai wisata untuk berkunjung ke tempat kami ya teman-teman. Kita perlihatkan dulu ya sebelum kita lakukan potong rumput ya. Tadi ya teman-teman itu sekilas bagaimana cara kita itu sukses budidaya pohon alpokat ya. Lakukan perawatan ketika teman-teman menanam pohon alpokat di tahun pertama ya, tahun kedua dan tahun ketiga ya. Nanti setelah tahun ketiga ya pohon alpokat itu insya Allah sudah kuat ya, sudah kuat teman-teman. Nah ini ya situasi sebelum kita lakukan potong rumput ya teman-teman. Nanti habis ini ya akan kita lakukan potong rumput dan akan kita sambung setelah nanti kita melakukan potong rumput ya. Terus stay tune di channel YouTube Desa Wisata Bengkal ya. Oke. Lanjut, ini setelah kita melakukan pemotongan rumput di kebun alpokat di Desa Wisata Bengkal yang paling bawah teman-teman ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang mau melakukan pembersihan gulma itu bisa dilakukan dengan cara dicangkul, disabit menggunakan arit, kemudian gulma itu kita pendam di sekitar area akar ya biar menjadi kompos secara alami. Atau teman-teman bisa melakukan dengan cara pembersihan gulma dengan potong rumput gitu ya. Ini sudah lumayan baru dapat paling bawah teman-teman ya. Nanti kita akan ke atas sana ya teman-teman. Sekali lagi bagi teman-teman di sini sifatnya kita berbagi ilmu selama 3 tahun ya. Teman-teman ketika melihat video ini bisa diambil manfaatnya atau bisa dibuat perbandingan ketika teman-teman mau menanam kebun menanam alpokat skala besar ataupun skala kecil ya, biar tidak gagal paham ya. Saya ulangi lagi ya bagi teman-teman yang mau menanam bisa tanya di daerah setempat yang sudah melakukan budidaya pohon alpokat ya. Kita berbagi tips saja bagaimana cara sukses budidaya pohon alpokat. Sebelum saya akhiri, saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Ini contoh pohon alpokat jenis kuba yang baru berumur 4 bulan ya. Ini kita lakukan pemupukan menggunakan NPK itu sudah 2 kali kalau salah ya. Nanti pohon alpokat yang kecil seperti ini ya, ini lakukan pemupukan rutin setiap 1 bulan selama 2 tahun ya. Per tahun pertama bisa lakukan pemupukan sebanyak 1 genggam dan bisa ditambah sesuai perkembangan dari pohon alpokat. Terus setiap 6 bulan lakukan perawatan pemupukan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang dipendam ataupun ditaruh di area batang itu tidak bermasalah sama sekali. Lakukan perawatan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun ya. Ini yang kita berikan 1 genggam ya. Terus kita contohkan yang umur 1 tahun ya, karena ini sudah perkembangannya sudah lumayan bagus. Nah ini bisa diberi pupuk NPK sebanyak 2 genggam teman-teman. Ini juga contoh
pohon alpukat yang kita lakukan potes ya. Tadi kita lakukan pemupukan selama 2 tahun menggunakan NPK 1616 ya. Nanti setelah umur 2 tahun ke atas seperti ini ya. Ini 1,5 tahun teman-teman. Ini bisa dilakukan nanti setelah umur 2 tahun, lakukan pemberian pupuk NPK 3 bulan sekali. Untuk pupuk kandang itu setiap 6 bulan sekali teman-teman. Terus apalagi ya teman-teman, saya kira untuk penggemburan, penyiraman tadi di awal sudah kita lakukan ya. Penggemburan kita lakukan 1 tahun 2 kali, yaitu ketika memasuki musim penghujan dan memasuki musim kemarau ya. Nah ini contoh dari pohon alpukat yang umur 1 tahun kita lakukan potes per, kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan teman-teman. Jadi setelah 4 bulan pohon alpukat ini beradaptasi, kita lakukan potong pucuk di sini teman-teman ya, di sini. Terus 4 bulan kemudian kita lakukan potong lagi di sini ya, biar tidak naik ke atas, dia akan mengarah ke sini. Nah kita lakukan potong lagi di sini teman-teman. Nanti lihat perkembangannya. Ini contoh dari potes yang lumayan rimbun teman-teman. Ini umur 1 tahun ya. Ini juga umur 1 tahun teman. Kita perlihatkan umur yang 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan umur 3 tahun yang di atas. Kita mau naik ke atas kok repot teman-teman, karena ini teras siring ya. Intinya itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan dari awal kita tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ini bisa menjadi bahan perbandingan bagi kita semua yang mau menanam pohon alpukat. Jika ilmu ini bermanfaat, bisa digunakan atau dibuang saja teman-teman, atau bisa dibuat bahan perbandingan ketika teman-teman mau menanam pohon alpukat ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.